Hello guys, welcome to my channel. Kali ini saya menelusuri sebuah destinasi wingit, lebih tepatnya alas atau hutan Grendawahono yang berlokasi di Kabupaten Karanganyar. Hutan ini bukanlah hutan biasa, karena hutan ini terdapat sebuah punden. Dan ada pepatah yang mengatakan, bila mana masuk hutan ini, jalmo moro, jalmo mati, yang artinya berani masuk, berani mati. Di sini juga ada tradisi, yaitu Maiso Lawung atau pemendaman kepala kerbau yang dilakukan oleh Keraton Kasunanan Surakarta setiap 1 tahun sekali. Tempatnya seperti apa? Pokoknya tonton video ini sampai selesai. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di alas atau hutan Grendawahono guys. Dan di sini saya biasa sendiri, tidak ditemani oleh siapapun. Ya mungkin video kemarin ditemani oleh teman saya, kali ini saya sendiri dan kita sudah sampai di alas atau hutan Grendawahono. Dan lokasi awalnya itu seperti ini. Di situ ada tangga untuk menuju ke punden, area pundennya. Di sini tuh ada barongan atau papringan. Di situ ada jembatan ya guys. Di situ ada jembatan. Oh ya guys, di sekitar ini itu sudah ada pemukiman atau rumah warga. Ya mungkin hutan ini sudah nggak seangker zaman dahulu ya. Dan ini dulunya itu hutan ini sangat angker, terkenal angker, dan sampai sekarang pun ya masih terkenal angker juga. Dan ini sepeda motor saya di sini, dan sekeliling ini papringan semua atau barongan. Ya ini pring. Oke, kita langsung aja menuju ke lokasinya seperti apa. Sebelum menuju ke lokasinya, saya perlihatkan ini jam berapa ya guys. Bentar. Ini jam 12:11. Jam 12:11. Bisa dicek. Jam 12:11. Oke, siap. Oh ya guys, di sini tuh ada orang dari luar kota ya, dari Yogyakarta. Dan ini guys, ini itu rumah juru kunci yang mengurus tempat inilah, karena tempat ini tuh miliknya Keraton Kasunanan Surakarta. Dan di sini tuh rumah juru kuncinya, dan di situ ada sepeda motor. Lah ini ada tamu dari luar kota. Saya ngepasi ke sini tuh ada tamu dari luar kota. Maaf ya guys kalau ada orang. Dan sejujurnya saya kesini di sini ada orang itu yang nggak enak aja lah. Soalnya di sini tuh masih ada orang yang gimana ya? Ya maksudnya ya percaya seperti hal seperti itulah. Di sini ada yang tidur juga guys katanya. Oke, kita langsung aja menuju ke tempatnya. Kita naiki tangga ini. Dan sepeda motor saya tadi di situ ya. Itu plat motor saya kelihatan. Oke, ini rumah juru kuncinya. Oh ya guys, masuk ke hutan ini itu dulunya itu ada pepatah yang mengatakan jalmo moro jalmo mati, yang artinya berani masuk berani mati. Berani masuk hutan ini berarti berani mati ya. Tapi itu dulu, tapi kalau sekarang soalnya bisa dilihat kanan kiri ini soalnya udah ada. Dan di sana itulah itu kubah masjid ya guys. Bisa dilihat itu ada kubah masjid, dan kanan kiri sekitar hutan ini itu udah rumah warga. Dan kita menuju ke lokasinya. Di sini tuh ada apa itu guys? Beringin. Pohon beringin gede banget. Bisa dilihat ya. Pohon beringin gede banget. Dan ini jalan menuju ke pundennya. Hutan ini ada pundennya guys. Di sini ada pundennya. Dan di sini tuh ya guys,
sini ini kan gimana ya? Ya ini kan miliknya Keraton Kasunanan Surakarta. Ini kata juru kuncinya saya survei sore-sore tadi. Ini tuh ibaratnya alun-alunnya. Kalau kita sebelum masuk keraton, itu kan pasti ada alun-alunnya, ya itu. Kita ini ada alun-alunnya dan di situ itu gapuranya. Nah, ini gapuranya, guys. Nah, ini gapuranya dan di sini tuh alun-alunnya. Dan kanan kiri ini hutan. Ya maaf kalau nggak terlalu kelihatan ya, guys. Biasanya kita survei eksplor tempat terbengkalai, tapi ini hutan ya. Bisa saya perlihatkan seperti ini. Dan ada suara tekek. Ya ini adalah gapuranya, maksudnya pintu masuk dari keraton. Dan ini baratnya itu alun-alunnya, bagian depannya. Oke, kita masuk ke keratonnya. Nun sewu, Mbah. Nah, kita udah masuk di bagian istilahnya keratonnya lah, masuk bagian dalam dari keratonnya. Dan itu pohonnya gede-gede ya, guys. Bisa dilihat pohonnya gede-gede. Dan di sini ya pohon-pohon. Oh ya, guys, sedikit cerita ya. Soalnya tempat ini nggak terlalu luas. Saya pengen sedikit cerita aja. Dulunya itu tempat di sini itu ya yang saya katakan tadi, jalmo moro jalmo mati. Yang berani masuk hutan ini berarti berani mati. Dulunya di sini adalah tempat untuk mengatur strategi dari Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Mengatur strategi untuk melawan penjajah. Nah, makanya dari itu penjajah masuk ke sini. Penjajah ingin masuk ke sini, penjajah nggak bisa kembali keluar. Bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Dan di sini lah, ini dia, guys, ini dia pundenya itu ini. Dan di sini ada pohon gede dan ini dia pundenya. Ini dia pundennya, guys. Ini dia punden dari alas Krendowahono. Dan ini lokasi kanan kirinya. Bisa dilihat seperti ini, ada pohon gede banget. Bentar, saya Oke, dan di sana ada apa itu istilahnya? Sajen lah ya. Bentar, di sini ada orang, jadi saya nyun sewu dulu biar lebih enak ya, guys. Bentar. Berarti kalau misalnya kayak tadi dapat pusaka itu berarti dikasih ke keraton sana berarti. Ya, gimana? Itu bukan mencari atau mendapatkan. Okay. Itu kan dari gedong pusaka. Murca. Pergi. Aku kan mencari. Oh, yang pusaka tadi toh, Bapak. Mas Putut, wah dari yang ini. Tak terkenyang mbokmu padane. Berarti kalau pusaka itu berarti bisa pergi sendiri ya, Pak? Yoninya atau kodamnya yang pergi, bukan pusakanya. Oh, kodamnya. Makanya mencarinya juga dengan batin. Tidak mudah, Soleh. Tidak mudah. Makanya yang bisa nggak mau, tapi yang mau nggak bisa. Yang dicari yang bisa dan mau. Ada dua yang seperti saya. Ya. Tugas yang satu di dalam keraton. Dan yang satu di luar cuma saya. Ya. Anak buah saya banyak. Ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah juga. Tapi yang bisa mendapatkan cuma itu hanya mencari informasi orang-orang saya yang di sana
saya datang ke sana. Yang di sana saya datang ke sana. Makanya ini saya menghimpun tenaga. Sudah terkuras untuk mencari 3 tadi. Yang satu ini aku merasakan lemah, kesel. Kesel dalam fisik atau kesel apa gitu? Kesel banget. Apa itu? Pak serapun jeblok. Serapun jeblok. Makanya do mati kabeh. Kesel dalam batin, ora cukup lereng turu. Oh. Tapi ulah samadhi, tafakur, melek. Ini menghimpun energi. Kalau sudah merasa kuat, baru kita bergerak lagi. Nah, itu pasti pusakanya yang mau dicari Bapak terakhir itu apa pasti di sini, Pak? Pasti di sini? Tidak. Oh, tidak. Ini hanya suatu kebetulan. Aku di Benowo, lalu ada orang minta tolong di sini, saya dibawa ke sini. Hanya suatu kebetulan. Oh, bukan di sini. Bukan di sini. Kemarin tuh aku duduk di sini, tapi pusakanya ada di Pati. Lalu duduk di sini, pusakanya ada di Bayangan. Yang terakhir di 3 tempat. Ini Merapi, Karangkumo. Itu 3 unsur saya satukan menjadilah Kodam itu Jaba Pulang. Luar biasa. Tidak semua orang bisa, tapi yang bisa belum tentu mau. Karena membutuhkan tenaga ekstra. Ya udah ya Bapak, tak keliling-keliling ya Bapak. Nanti takutnya baterainya habis juga. Sini terus sumur sana juga ada. Sana juga ada. Pun gini Bapak, monggo. Oke guys, kita lanjut perjalanan, lanjut mengeksplor tempat ini. Ya tadi saya sedikit cerita dengan tamu dari Yogyakarta. Saya lupa tanya namanya siapa, maaf ya. Tapi itu ya dari Keraton Yogyakarta guys, ya sesepuh guys. Mungkin ya sedikit harus dihormati ya guys. Dan di sini bundanya. Di sini ada pohon gede banget dan di situ ya ada sajen lah ya, sajen dari sini ya, seperti inilah tempatnya bisa dilihat. Dan di sini ya guys, itu pendopo dan bapak-bapaknya itu di sana sedang apa itu ya, istilahnya kalau orang Jawa itu ya menyepi lah istilahnya, menyendiri. Dan bapaknya itu sedang mencari atau ya apa ya, istilahnya kayak tadi itu bilang kalau bapaknya mencari pusaka lah, atau ingin menjemput pusaka yang pergi dari Keraton Yogyakarta guys. Ini saat kebetulan sekali dan bercerita banyak sekali tentang ya pokoknya cerita banyak sekali. Oke, kita lanjut perjalanan. Oh ya guys, di sini itu ada tradisi yang namanya Maisolawung atau pemendaman kepala kerbau. Pemendaman kepala kerbau itu dipendam itu di sini guys. Jadi pemendaman kepala kerbau itu dipendam di sini guys, dan di situ ada kendi-kendi. Nah, ini lokasi pemendaman kepala kerbau, lokasinya di sini. Mungkin di sini juga ada pemendaman kepala kerbau. Kita lanjut menuju ke lokasi selanjutnya.
Ya, lokasinya seperti ini, menghati jalan ini. Dan sebelah kanan saya ini ada bapak-bapak yang tidur di sini ya guys. Yang tidur di sini, dan maaf suara saya tidak terlalu keras soalnya nanti terlalu takut mengganggu aktivitas dari bapaknya. Dan di sini ada pohon beringin, pohon beringin yang cukup ya besar, ini nggak cukup, maksudnya besar. Dan di sini tuh ada sebuah sumur ya guys. Di sini ada sebuah sumur. Ini sumurnya. Dan itu ada airnya. Bisa dilihat ya. Tuh, itu ada airnya. Sumurnya mantap sekali. Dan ini pohon beringinnya. Pohon beringinnya di situ. Oke, kita menelusuri ke tempat lainnya. Ya, hutan ini kata bapaknya yang tidur di sini tuh masih terasa angker juga, walaupun nggak seangker dulu ya. Ya, karena kanan kiri hutan ini tuh udah pemukiman warga, udah, jadi nggak selebat dulu. Tapi dulu kalau dilihat dari sejarahnya itu mungkin sangat angker, karena banyak yang bilang jalma moro jalma mati, berani masuk berani mati. Dan penjajah itu kalau masuk hutan ini itu nggak bisa keluar, bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Dan di sini ada sumur ya guys. Oh ya guys, kalau di sana sumur yang tadi di sana itu kata juru kuncinya itu sumurnya yang membuat ya orang biasa. Maksudnya orang biasa itu tidak memiliki sebuah, kalau dulu itu nggak memiliki sebuah gimana ya, gelar lah istilahnya. Dan di sini ada lampu gelar. Kalau ini guys, kalau sumur ini tuh yang bikin Paku Bono keempat kata juru kuncinya. Dan di sini ada pohon beringin dan akar-akarnya menjalar ke bawah. Dan di sini seperti biasanya tempat-tempat ini ada saji, kendi, dan di sini tuh ya ada airnya. Oh ya guys, ada kepercayaan juga kalau yang meminum air ini, terutama buat cewek yang ya istilahnya perawan tua lah, yang nggak bisa, maksudnya yang nggak bisa mencari sosok laki-laki idamannya, mungkin minum ini, kepercayaannya kata juru kuncinya segera mendapatkan jodoh. Yaitu kembali kepercayaan masing-masing ya guys. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Oke guys, ini dia adalah tempat pertapaan ya. Ini adalah tempat untuk bertapa. Kita masuk ke sini. Biasa tempat ini ada sajen-sajennya, ada minum, dan saya haus. Mungkin apa saya minum itu ya? Enggak lah, nanti malah air yang saya minum kembali semua malah. Ya, ini adalah lokasi tempat untuk bertapa. Nyun sewu nggih, Mbah. Oh ya guys, saya akan cerita di sini. Di sini itu dulunya pernah dipakai untuk bertapa Pangeran Diponegoro dan Sunan Kalijaga, dan satu lagi itu Paku Bono ke-6. Itu kata juru kuncinya. Dan tempat pertapaan ini guys, namanya itu, bentar, saya cari contekan dulu, dan saya catat.
Oh ya, tempat pertapaan ini namanya Selo Gilang ya, Selo Gilang kata juru kuncinya. Ya, lokasinya seperti ini tempat pertapaannya. Oke. Oh ya, dan sendang itu guys, namanya ini sendang ini namanya, bentar saya cari contekan dulu. Oh ya, ini namanya sendang seno, sendang seno. Dan tempatnya ya seperti ini, ada tempat pertapaan, sumurnya ada 2, dan satu lagi tadi yang namanya punden guys. Ya, mungkin sudah saya ekspor semua ya. Oke guys, mungkin cukup itu video kali ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Dah, sampai jumpa di tempat yang berbeda. Yo 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 yo.